semuanya, ketemu lagi sama kita bertiga di tongkrongan anak tempe. Nah, hari ini kita temanya agak emang tema tongkrongan banget ya, tentang drama yang barusan tayang ya di Netflix. Judulnya Teach You a Lesson. Nah, Teach You a Lesson ini kenapa bisa populer banget, bahkan kayak begitu dirilis dia langsung dapat 21,1 juta view gitu kan. Dan dia di beberapa negara juga jadi kayak top 10 top 10 movie di Netflix gitu kan. Kenapa film ini menarik gitu kan? Karena temanya mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan bukan tentang yang percintaan khas drama Korea gitu ya. Ya, jadi ini tentang kondisi anak sekolah gitu, kayak fenomena di dunia pendidikan gitu kan di Korea, tapi I believe ini juga resonates across the world juga gitu kan. Gimana fenomena bullying itu jadi sesuatu yang kayak sekarang jadi menjamur gitu. Dan bullyingnya nggak cuman antara siswa ke sesama siswa gitu, tapi ada juga antara siswa dengan guru, guru ke siswa juga gitu. Ada juga yang wali murid yang menggunakan kekuasaan dia untuk pressuring gurunya gitu kan, supaya memperlakukan anaknya secara tertentu gitu kan. Nah, kenapa ini menarik gitu? Karena kayaknya kalau kita lihat berita di Indonesia ya belakangan ini kan mulai marak gitu fenomena school bullying gitu kan. Ya, aku pikir ya berhubung gitu kan, kita kemarin tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional gitu. Terus sekarang awal Agustus juga kan, ini tanggal 12, tanggal 14 kita memperingati Pramuka, Hari Pramuka gitu. Terus tanggal 17 Agustus Hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia gitu kan. Dan anak-anak itu menurut aku kan adalah salah satu tonggak bangsa gitu loh. Karena masa depan bangsa ini ya ada di mana lagi kalau bukan di anak-anak mudanya gitu. Dan anak muda itu kan pendidikannya harus dimulai dari ketika mereka masih kecil gitu kan. Jadi again kalau pakai teori psikologi kita ada nature versus nurture gitu. Jadi despite nature anaknya seperti apa, faktor nurture itu juga akan berperan penting terhadap tumbuh kembang anak-anak gitu kan. Nah, mungkin kita mulai dari tanpa memberikan terlalu banyak spoiler ya gitu. Nah itu ya benar. Bagi Mbak Endang sama Arlinda tuh yang paling berkesan dari drama ini apa sih Mbak? Arlinda dulu deh coba. Oh, Arlinda, aku oke, dulu. monggo. Kalau buat aku itu sebenarnya yang paling berkesan itu tuh sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa semua yang terjadi di situ tuh sangat mungkin terjadi, dari bullying sampai ternyata dia jual drug, and it happens loh ternyata di Indonesia gitu kan. Terus yang balikin lagi ke kita ya, yang kata-kata yang paling ini tuh yang the adult will act as adults and teacher will act as teachers gitu. Jadi ternyata memang pendidikan itu, sekolah itu nggak cuman guru murid, tapi di situ juga ada orang tua ataupun ada komite yang memang harus teamwork aja gitu. Dan semuanya semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing dan punya batasannya masing-masing gitu. Kalau salah satu aja melampaui batas itu gitu kan, misalnya as a parents, itu juga it can be bullying juga sebenarnya, parents ngebully anaknya gitu loh. Jadi kayak Parents yang terlalu ini ya, cawe-cawe dengan urusan. bener. Ternyata tuh bisa loh, parents tuh secara nggak sadar dia ngebully anaknya atau dia pun ngebully teachersnya. Gitu. Jadi it's a very good reminder, especially for me yang anaknya masih sekolah ya, gitu.
Kalau aku sih itu. Monggo Mbak Hmm, Endang. Endang, monggo. Ya, kurang lebih mirip dengan yang tadi Arlinda udah sampaikan. Jadi sebenarnya kalau ngomong sekolah itu tidak selalu sekolah institusi kalau menurutku. Ada sekolah itu kan dimulai dari rumah sebenarnya ya. Belajar itu kan dimulai awalnya kan dari rumah. Jadi sebenarnya di dalam rumah sendiri juga ada institusi. Maksudnya itu bentuk dari sekolah itu sendiri. Kemudian di luar sekolah pun ada di film itu juga sempat ada bimbingan belajar seperti itu. Ada satu scene yang menggambarkan tentang bimbingan belajar atau les lah kalau anak-anak itu les yang berhubungan dengan pelajaran gitu ya. Itu pun juga sebenarnya adalah institusi belajar yang juga ada potensi bullying itu tadi ataupun kekerasan dalam banyak bentuk ya. Nah, di luar itu pun sebenarnya kalau nambahin yang Arinda tadi, selain guru, orang tua, murid, pemerintah sebagai apa ya, bisa dibilang kan yang bikin regulasi itu kan pemerintah ya gitu loh. Itu semua sebenarnya berperan untuk memberikan hak belajar kepada anak gitu ya. Jadi bentuk-bentuk bullying ataupun kekerasan yang terjadi di institusi belajar baik itu formal maupun informal, itu tanggung jawabnya semua gitu loh. Tapi tidak menutup juga kemungkinan bahwa korbannya itu tidak selalu anaknya. Bisa jadi gurunya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi peraturannya itu sendiri tuh saking apa ya namanya, orang mencari celah sehingga mereka berusaha untuk nge-tweak peraturan itu sehingga itu sesuai dengan kepentingannya dia, seperti itu kan. Nah, di luar itu semua kalau aku dari film ini tuh aku melihat yang paling madeg itu sebenarnya adalah fenomena sosial media. Jadi begitu anak itu terpapar dengan sosial media, wow itu benar-benar yang something yang mau dibikin regulasi seperti apapun itu nggak bisa. Mau bagaimanapun kita berusaha melindungi atau mencegah itu berat sekali. Aduh itu kayak istilahnya apa ya? Kayak sniper gitu loh. Tapi diam-diam kayak apa ya? Dia mentor lah istilahnya kalau filmnya Harry Potter itu. Jadi dia benar-benar mempengaruhi secara halus dan dampaknya itu benar-benar membuat seorang anak yang harusnya ya polos, tapi dia jadi sangat manipulatif. Jadi ya kan, jadi kayak punya banyak sisi gitu loh dari pribadi anak ini. Nah, itulah yang paling aku ini banget tuh sosial media karena terus terang itu sangat rame dalam arti sosial media itu membuat hidup kita memang sedikit lebih gampang untuk mencari informasi, tapi ini juga membuat apa ya, noise gitu loh dalam keseharian kita seperti itu. Terus hal yang lain yaitu tadi semua pihak bisa menjadi korban itu, baik itu guru, murid atau pun orang tua seperti itu. Nah, nanti mungkin lebih detail kalau kita bahas per ininya apa namanya hal-hal yang membuat kita terkesan banget itu satu hal sih kadang tuh bullying itu not necessarily langsung dalam bentuk kekerasan ya. Kadang untuk bisa diterima dalam satu kelompok atau jadi teman aja itu ada bullying di situ tanpa disadari, bahkan tanpa disadarin oleh yang melakukan maupun yang menjadi korban gitu kan. Ada itu di film itu bahaya kan ya? Ada subconscious bias biasanya kan ada yang kalau punya kriteria tertentu baru boleh join sama grup ini gitu kan. Makanya kayak di film-film lain kan suka ada apa geng apa sih kayak Mean Girls gitu-gitu kan. Itu kayak yang top yang cuman anak-anak cheerleader doang yang boleh join gitu-gitu kan. Ya, itulah kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Iya loh. Kalau dipikir-pikir tuh tadi yang kembali sedikit nambahin yang soal sosial media juga karena mungkin
mereka tuh masih anak-anak ya. Jadi ibaratnya tuh kan sebenarnya maturity-nya juga belum se-mature itu untuk benar-benar berpikir konsekuensinya. Kalau dulu kan kalau kita dulu nggak ada sosial media, konsekuensi yang akan kita Jadi hadapi itu ketika kita salah ngomong di depan orangnya atau kita mukul atau apa gitu kan. Kalau sekarang tuh cuman ngetik, modal ngetik. Dia nggak tahu, kadang mereka pun tidak berpikir bagaimana ucapan mereka itu bisa menyakitkan itu ke orang lain gitu. Itu loh yang menyeramkan dari sosial media. Tapi ini menarik sih kalau kita ngomongin sosial media ya, karena kan sebetulnya gitu, sosial media itu tidak diciptakan untuk anak-anak di bawah umur 16 tahun kan. Betul, Hmm. betul. Jadi ketika anak di bawah umur 16 tahun, jangankan anak umur 16 tahun, yang kemarin tenaga kesehatan juga masih ada yang ngebully pasien yang pada akhirnya pasien meninggal, itu kan, itu orang dengan pendidikan tinggi, dengan usia yang kita harapkan sudah cukup matang, ternyata tidak sedewasa itu juga ketika berada di dunia sosial media gitu kan, di dunia maya. Nah, apalagi anak-anak umur di bawah 16 tahun yang prefrontal cortex-nya belum berkembang gitu kan. Prefrontal cortex itu kan baru matang ketika kita udah umur 20 tahun ke atas gitu. Jadi umur 16 tahun ya sebetulnya gitu, idealnya di dunia yang serba ideal mereka tidak perlu ada di dunia Maya. sosial media gitu loh. Tapi ya sekarang ketika mereka ada di situ gitu kan, berarti kan ada peran masyarakat gitu loh yang harus dipertanyakan gitu loh. Kenapa bisa ada seperti itu gitu? Ya, mungkin itu banyak pihak ya, karena it takes a village to raise a kids gitu kan. Semua bahkan dari negaranya gitu kan. Ketika dari pemerintah tidak membatasi gitu, kayak anak umur sekian harus ada verifikasi tertentu gitu kan, tapi itu pun juga bisa kita bohongi kan sebetulnya gitu. Sebenarnya. Ya gitu, sebetulnya bisa dibohongi, tapi setidaknya ada usaha untuk itu gitu. Atau dari orang tuanya sendiri yang juga harus paham apa sih sebetulnya gitu loh. Jadi orang tuanya juga nggak boleh FOMO supaya anaknya nggak ikutan FOMO gitu. Betul. Kadang-kadang anaknya sudah nggak FOMO, tapi orang tuanya sejak dini anaknya diposting di sosial media, dibuatkan sendiri akun terpisah gitu. Itu kan juga salah satu bentuk apa ya, normalisasi gitu loh, bahwa sebetulnya nggak apa-apa anak di bawah umur pun main sosial media juga nggak apa-apa, tanpa sadar bahwa jangka panjang itu juga sebetulnya tidak baik gitu kan. Bahkan Terus ada dari yang gimana? monetize ya malahan akun anaknya itu. Iya gitu, jadi ya gitu sih gitu kan. Jadi ya agak susah gitu loh ketika masyarakatnya juga menganggap itu sesuatu hal yang normal gitu kan. How do we prevent that from happening gitu? Kayak kita mau ngelarang anak kita sekarang pakai HP atau nggak main sosial media gitu. Ketika semua temannya pakai gitu, dia akan pulang dari sekolah dan tanya sama kita gitu kan, kenapa aku nggak boleh pakai gitu? Kenapa anak-anak lain boleh? Kenapa aku nggak boleh? Kenapa mama nggak keren, nggak kayak mama teman-temanku gitu kan? Gimana Arlina mungkin sebagai ibu gitu kan? Sudah terjadi ya, Lin? Iya, dan sudah kejadian. Aku tuh memang adalah anak yang aku orang yang tidak orang tua yang tidak memberikan akses atau gadget ke anakku ya. Aku rem sebisa mungkin sampai akhirnya dia itu aku pinjami dan itu hanya dipakai di sekolah karena untuk kebutuhan again. Nah ini loh sistem tadi yang disebut sama Mbak Dian tadi, Mbak Tika. Jadi at the end itu dia butuh pertama dia butuh WA. Untuk apa? Karena gurunya minta kirimkan tugas by WA, kirim di grup sekolah yang isinya student doang by WA gitu. Bisa sih itu aku aja gitu, tapi kan akhirnya nyampur sama IG ku dan sama WA aku kan. Jadi oke, aku taruh sendiri di situ. Terus dia butuh kalau misalnya kerja kelompok sama temennya sekarang online by WA grup tektokan gitu ya.
mulai kelas berapa ya aku kasih? Aku pinjemin tuh mulai kelas 4 kalau nggak salah. 4. 5 atau 4 ya, aku lupa. 4 terakhir atau kelima lah. Pokoknya dia tuh udah mulai tuh. Terus sama mulai tuh di sekolah disuruh bawa gadget for the sake of pertama ada guru pelajaran IT, oke. Yang kedua, terus mereka memang kayak disuruh research, suruh apa gitu. Oke lah ya. Jadi aku sudah ngerem. Nah, oke, kelas 5, kelas 6 tuh dia udah mulai bawa gadget. Ketika SD itu sudah mulai tuh dia tuh pulang sekolah terus, Bu, temanku tuh cerita soal ini loh, POV video apa sih? POV itu misalnya POV berangkat sekolah, POV sekolah naik ini gitu misalnya gitu. Oh, itu kayak gini aja gitu. Terus dia memang nggak aku kasih akses sosmed, dia memang nggak aku kasih akses YouTube. Dia ngeliat dari tabnya temennya di sekolah. Jadi kayak oke, gitu ya. Oke, sekarang berarti kan yang harus diperkuat adalah lebih memperkuat value anaknya karena kita nggak bisa protect dia terus. SMP itu ya udah gitu aja terus kayak berulang-ulang tapi lebih ini dia lebih temen aku tuh loh main TikTok, temen aku tuh loh main ini gitu. Aku kenapa nggak dikasih? Aku nggak boleh ya bawa handphone ke sekolah gitu. Nggak, kamu bawa gadget tanpa WA. Ya WA itu beneran karena aku sempat memberikan akses WA dan WA itu kan sekarang sudah kayak sosmed ya. Sudah kayak sosmed sendiri gitu kan. Jadi kayak enggak, kamu akses WA, kamu kok bisa cek WA if you sit right beside me. Sampai WA-nya dia tuh aku clone gitu kan. Jadi kayak memang ya call me apa ya mungkin orang paranoid or something gitu, tapi aku memang akan cek berkala dan dia aku kasih tahu WA kamu aku clone di sini, so whatever you do there I can see here gitu. Aku nggak lihat setiap waktu sih, tapi I will randomly check gitu. Terus habis itu karena aku mau pakai OSIS tuh harus ada grup memang aku lihat secara SMP ini semuanya di WA, terus habis itu sosmed itu juga gitu, ketika ada tugas apa harus diupload di IG ibu gitu. Jadi kayak loh, kamu itu kan anak SMP kok gurumu nyuruh upload di IG nih piye? Ya biasa cowoknya betul kan. Ya soalnya guruku tahu semua anak itu punya IG, jadi ini tuh video harus diupload di IG. Kalau kamu nggak punya IG gimana? Ya nanti aku tanyain gitu aku bikin second account for my child gitu kan ya cuman isinya ngupload video, nanti sebentar tak hapus udah gitu aja gitu loh akhirnya. Jadi kayak challenging banget ya gitu, challenging banget loh Mbak, beneran. Jadi bahkan gurunya aja mengencourage muridnya untuk punya IG gitu ya. Interesting. Jadi interesting loh. Sekarang kalau lihat MPLS ya, Mbak Endang pasti juga lihat MPLS ya. Kalau anak masuk SMP, mereka disuruh posting, bikin video, suruh posting di IG. Dengan menyampaikan dia sekolah di mana, kelas berapa. Which is itu sebenarnya informasi. Private information. Dan itu di-recorded sama sekolah. Gitu. Jadi kayak, aku ini seperti orang tua yang sangat, apa ya, jadi kalau aku nge-flooring itu tuh mereka nggak punya, mereka cuman oh ya udah mam kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi tapi mereka bukan yang terus mengadres my issue gitu, enggak. Cuman kayak ya sudah. Jadi kayak aku jadi kayak orang terpencil. Aku sampai bilang sama anakku, iya, semua temenmu akan menganggap kamu aneh karena kamu nggak punya